Okay, halo Kak, di NUS NTU grading sistemnya pakai bell curve atau normal distribution atau absolute gitu Kak? Yes, di NUS NTU itu kita pakai sistem bell curve. Jadi mungkin bagi yang kurang familiar, apa sih bell curve itu? Singkatnya itu bisa dibilang seperti ranking. Nah, jadi kalau kita apa namanya itu ujian atau ujian tugas apapun itu, kita tuh semacam di ranking gitu. Oh, top 25% tuh bakal dapat nilai A gitu. Lalu top berapa persen dapat nilai A minus gitu. Seperti itulah kurang lebih. Nah, bell curve itu sistemnya itu terutama untuk kelas-kelas yang besar. Kalau apa sih definisi kelas besar? Biasanya kalau kelasnya itu udah 80 orang gitu, biasanya udah ada bell curve. Tapi kalau misal kelasnya cuma 20 orang gitu atau puluhan orang, ada ya. Misalnya kayak kita itu kuliah udah tingkat 3 kayak semester kelima atau udah pokoknya udah year 3 atau year 4 lah, udah tahun ketiga atau tahun keempat, itu kita kemungkinan udah ada ngambil modul-modul atau mata kuliah yang lebih penjurusan gitu sehingga muridnya itu lebih sedikit. Nah, untuk modul-modul seperti ini penilaiannya itu bakal pakai nilai biasa doang, nggak bakal ada bell curve itu. Tapi kalau yang gede bakal ada bell curve. Jadi semacam sistem ranking gitulah bagi yang kurang familiar. Oke. Okay? Yes, dan di NTU-NUS ada sistem gitu. Oke, okay, next ya. Ada kesempatan international student masuk jurusan kedokteran di NUS gak kok? Kalau untuk jurusan kedokteran, setahu gue agak susah karena kuotanya itu sedikit banget dan gue juga ada baca di websitenya. Kalian boleh coba deh cari NUS Pharmacy or NUS Medicine School or something. Kalau nggak salah mereka juga ada bilang mereka tuh lebih prioritaskan untuk warga mereka sendiri. Ya lumayan wajar sih karena kan ini medical school dan kuotanya lebih sedikit. Tentu mereka bakal usahain untuk warga mereka sendiri. So kayaknya agak susah sih bagi murid internasional. Dan so far gue belum pernah ketemu murid dari Indo yang ngambil jurusan kedokteran S1 ya di NUS atau NTU. NTU ada gak ya? Gue gak tau. Tapi di NUS gue belum pernah ketemu sih. Oke. So, ya, kuota kedokteran di luar sedikit sih. So, that could be an issue. Gue lanjut ya, next question. Yes, gue bakal jawab kok pertanyaan. Kalau udah taruh di poll, gue bakal jawab. Kalau boleh tahu kira-kira berapa ya pengeluaran secara keseluruhan selama 1 bulan? Nah, ini juga sebenarnya gue udah jelasin di video gue kemarin. Bisa dicek video gue yang tentang biaya hidup kuliah di Singapura. Itu gue udah kasih lumayan detail lah, apa-apa aja. So, mungkin roughly secara singkat di sini, kalau untuk biaya makan sebulan itu 3 juta bisa cukup, tapi itu harus hemat-hemat banget. Gue udah kasih perinciannya lah, kira-kira kalian itu makannya apa aja misalnya, dan harganya berapa-berapa, bisa dicek videonya yang judulnya tuh biaya hidup kuliah di Singapura. Oke, okay? So gue lanjut ya pertanyaan selanjutnya karena masih lumayan banyak. Kira-kira berapa nominal rupiah? Oh ya, ini juga kayak uang sekolahnya gue juga udah jelasin di video yang sama. Nah, kalian bisa dicek dan kalian bisa hitung lah. Kira-kira berapa? Oke. Okay? Dan itu untuk tiap jurusan dan tiap universitas beda-beda ya. Jadi kalian kalau untuk biaya sekolah kalian harus cek lagi ke sekolahnya. Tapi di video itu gue juga udah jelasin yang untuk NUS. Then next, seberapa sulit kuliah di Singapura? Oke, sulit itu subjektif banget. Tapi kalau yang pasti gue bisa bilang gak gampang. Tapi kalau sulit itu relatif banget. Gue gak bisa bilang sulit karena mungkin bagi beberapa orang atau mungkin bagi beberapa orang di angkatan gue bisa merasa gampang. But again, it's very subjective banget. So, tapi yang pasti gak gampang. Dan konteksnya gini lah. Misalnya kalau kalian sekedar mau kuliah untuk tamat, lulus doang, tanpa peduli dengan nilainya. Kalau kalian bisa lulus tes masuknya, saya rasa untuk sekedar lulus doang dari sana bisa. Itu bakal oke lah. Karena ketika kita udah bisa lulus tes masuknya, generally mereka udah kayak menghukum kita gitu, oh berarti kemampuan kita tuh memang kita sanggup kuliah di sana. So, kalau untuk sekedar lulus doang, yes, you can do it for sure. Tapi kalau untuk mau dapat nilai yang top banget, itu mungkin agak sulit. Menurut gua. Karena kalau misalnya kita mau A semua itu gak gampang sih menurut. Bahkan bukan gampang, itu lebih condong ke sulit karena persaingannya lumayan ketat.
untuk dapat A. Dan seperti yang gue dah jelasin tadi, sistem bell curve itu kan kita tuh pakai ranking gitu. Nah, ni banyak juga murid-murid lain yang jago-jago gitu. So it's quite hard lah to get I would say to get a high score, untuk dapat nilai yang tinggi banget di sana. Yang pasti tidak mudah. Okay? Ini subjektif banget sih, susah banget gue kasih konteksnya. Semoga itu bisa memberikan sedikit gambaran lah. Kalau dari sekolah agama bisa atau tidak? Nah, seperti yang gue jelasin tadi, so far NTU NUS masih menerima yang dari SMA doang. So unfortunately, sayang sekali, kayaknya belum bisa sih. Soalnya kemarin dari SMK juga belum bisa, dan so far setahu gue mereka masih hanya menerima yang dari SMA doang. Oke, cuman untuk universitas lain, gue juga kurang tahu. Mungkin kalian boleh langsung nanya, dan tips gue tuh lebih cocok kalian langsung nanya ke education agent, karena mereka itu lebih familiar lah dengan universitas-universitas lain. Banyak universitas swasta gitu juga, uni swasta gitu, dan requirement-nya itu beda-beda. Jadi kalian bisa tanya ke mereka, kira-kira apa aja sih yang cocok atau yang bisa lu daftar gitu. Oke, dan biaya-biayanya mereka juga bakal udah tahu gitu kok. Lalu untuk pendaftarannya juga bisa lewat mereka biasanya kalau ada agentnya gitu. Oke. Lalu bisa gak masuk NUS jurusan bisnis tapi background jurusan SMA-nya IPA? Jawabannya yes, bisa. Dari IPA bisa lintas jurusan ke IPS. Jadi kalau kalian SMA-nya IPA mau ngambil bisnis, bisa. Itu pasti bisa kok. Lalu belajar fisika UII sumbernya dari mana aja? Ini gue udah jawab tadi ya, jadi gue skip dulu. Kok berarti kalau mau masuk NUS tesnya UII sama nilai raport rata-rata di atas 85 ya? Atau 2 itu? Harus, oke. Untuk nilainya kembali lagi gue harus klarifikasi. Itu angka 85 atau angka berapapun itu adalah angka random yang kita bilang doang. Karena NTU NUS belum pernah mereka secara eksplisit kasih tahu ke kita nilainya itu harus berapa. Mereka gak pernah bilang. So, we don't know about it. Kita gak tahu tentang itu. Itu cuma angka kira-kira yang kita kasih tahu. Tapi yes, nilai rapotnya harus bagus, dan nilai tes UI-nya juga harus bagus. Jadi keduanya. Karena seleksinya 2 tahap itu seperti yang gue jelaskan tadi. Tahap pertama itu dia seleksi rapotnya dulu. Kalau rapotnya udah lulus dan misalnya menurut mereka oke, mereka mau kasih undangan untuk tes masuknya. Jadi setelah itu mereka bakal undang lagi. Oh, undang kalian untuk tes UII. Lalu setelah tes UII mereka baru lihat lagi nilai UII-nya. Kalau misalnya UII-nya itu bagus nilainya, mereka bakal kasih offer untuk kuliah di NUS atau NTU. Oke, itu sih ada dua tahap gitulah. Oke, and then next, maksimal nominal untuk student loan atau study loan berapa kok? Lalu ada lagi lanjutannya ini. Sama apa benar kalau misalnya mana aja deh. Kalau misalnya tahun pertama udah ambil, katanya gak boleh ambil lagi. Oke. Untuk student loan, gue gak tahu pasti nominalnya berapa. Tapi mereka tuh sebenarnya gak pakai nominal. Mereka pakai persen gitu setahu gue. Berapa persen dari uang sekolah maksimal murid lokal. Seperti itu. Something like that. Jadi mereka pakai persen. Gue lupa berapa persen. Itu bisa dicek kok. Kemarin gue ada taruh linknya di video gue yang beasiswa di NUS NTU. Di sana gue ada kasih linknya juga untuk yang student loan. Kalian bisa dicek di sana. Nah, student loan ini untuk penjelasannya aja ya, klarifikasi aja ya. Student loan ini harus dibayar kembali ya. Jadi ini bukan kayak beasiswa gitu. Kalian cuma pinjam duit doang. Nah, biasanya tuh dari bank sih setahu gue, atau dari sekolah juga ada kayaknya. Gue juga kurang ingat lagi, tapi setahu gue dari bank ada. Lalu itu 0% iya. 0%. Tapi selama kalian kuliah doang, dia tuh bakal hitung bunganya tuh setelah kalian tamat kuliah. Itu baru dimulai hitung bunganya. Dan untuk nominalnya gue kurang tahu, tapi gue pernah dengar dari temen gue, kalau gak salah, tapi ini udah yang angkatan 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu gitu sih angkatannya. Kalau gak salah, kalau setelah ambil loan, apapun yang kita bisa apply, kayak semua loan itu kita udah apply, semua financial aid gitu, bantuan finansialnya udah kita apply. Kalau nggak salah kita masih perlu bayar sekitar 60 juta satu semester, termasuk udah biaya hidup. Kalau nggak salah itu satu semester sekitar 60 juta. Itu setelah ada student loan dan lain sebagainya. Itu termasuk biaya hidup dan uang sekolah. Nah, ini untuk bagi yang dapat subsidi pemerintah Singapuranya, which is yang tuition grant itu, DGD. Oke, DG itu.
Jadi kalau ada dapat tuition grant dan kalian ngambil semua loannya itu, mungkin sekitar satu semester itu sekitar 60 juta atau 70 juta gitu. Karena tiap tahun itu biaya uang sekolahnya naik. Jadi gue juga gak tahu sih sekarang udah berapaan, tapi mereka tuh naik sedikit lah tiap tahunnya gitu. Cuman ketika kita udah masuk, kita tuh bakal bayar uang kuliah yang sama setiap tahunnya. Jadi dia tuh bedanya tuh per angkatan doang, bukan per tahun kayak tahun belajar kita. Jadi per angkatan. Oke, angkatan ini berapa uang sekolahnya. Angkatan selanjutnya dia naik sedikit berapa gitu. Oke, hopefully that answers your question. Lalu kenal sama anak communication new media gak kok? Enggak sih, gue gak tahu sih yang communication new media. Gak kenal. Gue pernah ngambil modul di jurusan fakultas sana. Menurut gue oke aja sih untuk communication. Nah, it's quite good lah. In general kalau kalian ngambil fakultas-fakultas di NUS atau NTU, should be quite good already. Mereka seharusnya udah lumayan bagus karena di Asia tuh mereka udah rankingnya lumayan bagus lah. Kayaknya kalau nggak salah sih. Pretty sure NUS itu kalau di Asia itu top 3 or even top yang pertama is number 1 recently. I don't know, gue gak ingat. Kalian bisa langsung cek di websitenya, but it's quite good. Kalau kalian udah ngambil di NTU NUS should be quite fine. Tapi untuk communication, ini gue denger dari temen gue juga, dia selalu bilang kalau communication itu lebih bagus di NTU. Nah, gue gak tahu, gue gak mau debat tentang itu. So I think communication kalau di NTU could be better. So mungkin kalian mau apply juga di sana, which is called Wee Kim Wee School of Communication kalau gak salah. So kalian boleh cek lah di sana. Katanya itu dia selalu bilang lah kalau Wee Kim Wee itu ranking 1 di Asia atau di Asia gitu, paling bagus kata dia. Jadi ya udah, mungkin kalian bisa cek gitu. Okay, hopefully that answers your question.